Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk membaca tafsir surah Al-Ahqaf. Apakah itu dialog antara Allah dengan Muhammad atau Rasulullah dengan orang-orang kafir? Dia minta aja bahwa Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Terangkan dan jelaskan kepada bagaimana pendapatmu. Iya. Allah Subhanahu wa taala ini akan kita sampaikan nanti di dalam mukaddimahnya, ya. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan orang-orang kafir itu mereka mencari kesalahan-kesalahan pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pada Al-Qur'an yang diikuti oleh orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Ahqaf ini untuk mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara menjawab. Ya, maka dimulai setiap ayat yang kita sebutkan ketika orang-orang kafir menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun menyebutkan keburukan-keburukan tentang Al-Qur'an, Allah selalu mengatakan qul, katakanlah. Ya, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala abadikan. Dan itu mustahil bagi orang-orang kafir mencari kesalahan yang ada pada Al-Quran ataupun kekurangan pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada. Rasulullah sangat sempurna. Ya. Maka mereka merubah. Ketika mereka tidak mampu mencari celah pada Rasul yang diikuti ataupun Al-Quran yang diikuti, maka mereka mengejar orang-orang yang mengikuti. Pada permulaan Islam, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kebanyakannya adalah para fuqara, orang-orang miskin. Ya, orang-orang miskin, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita selalu mendengar kisah surah Abasa wa Tawalla, yaitu turun karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat menginginkan pemuka-pemuka Quraisy itu masuk Islam, sehingga beliau mengkhususkan waktu beliau untuk mendakwahi pemuka-pemuka Quraisy. Ya, datang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibni Ummi Maktum. Beliau seorang laki-laki miskin dan buta, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam permulaan Islam yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang miskin dari orang-orang Arab. Begitu juga budak-budak yang dibawa oleh pemuka-pemuka Quraisy ataupun pendatang-pendatang yang tinggal di kota Mekah. Ini yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dijadikan hujjah, dijadikan dalil tentang lemahnya agama kita. Karena pemuka-pemuka Quraisy itu tidak terpengaruh. Maka ketika mereka tadi mencari celah pada Rasulullah tidak mereka dapati,
mencari celah ataupun kekurangan pada Al-Quran tidak mereka dapati, maka mereka mendatangi para pengikut, itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, lau kana khairam ma sabaquna ilaihi, kalau syariat yang dibawa oleh Muhammad itu penuh kebaikan, la sabaquna ilaihi, maka kami dahulu yang akan mengikutinya. Kenapa? Mereka menganggap kedudukan yang mereka miliki, harta yang mereka miliki, itu membuat mereka memiliki akses yang tidak dimiliki oleh orang miskin. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki kedudukan, maka mereka ketika mendapati kebaikan, mereka yang akan mengikuti pertama. Tapi karena tidak didapati, ini hujah mereka kepada orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam. Miagat syariatnya kamu boleh ikut. Tapi karena tidak ada kebaikan, maka kami tidak mengikutinya. Itu hujjah, logika yang mereka bawa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkum qadim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kepada mereka yang tidak mendapati petunjuk ini, fasayaquluna hadza ifkun qadim, maka mereka akan berkata ini adalah dusta yang lama. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini dua kelompok di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah, yaitu orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu pemuka Quraisy, dengan orang miskin. Untuk mengikuti syariat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu murni berada pada hati yang bersih. Fitrah danyo. Fitrah yang bersih itu akan hadir ketika orang itu dalam keadaan serba kekurangan. Ya, urang ged ate ge, gleh ate ge, fitrah ngoknya ged, nya wate kurang. Tanyo betul-betul yakin kepada Allah pajan. Wate tengah perle kepada Allah, tengah sakit. Ketika kita sakit, kita yakin, ya Allah, nupu pulih lo, yakin kita kepada Allah. Karena kita dalam keadaan sangat membutuhkan, maka fitrah kita itu akan bersih. Lagi orang kaya, perle kurang kasin pajan, wate dia sangat membutuhkan bantuannya, fitrahnya itu gleh, wate perle. Maka coba lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu cukup banyak ayat dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang kafir itu yakin dengan Allah? Allah mengatakan, wa idza rakabu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di lautan, ya, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Betul-betul mereka meminta kepada Allah ketika mereka berada di lautan, karena mereka tahu lautan itu dapat menenggelamkan mereka dan hanya yang menyelamatkan Allah. Wate perle fitrah kita akan suci. Inyo kagak ditetapkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika Rasulullah ditanyakan tentang albir, kebaikan dan keburukan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat hatimu tidak tenang. Langsung fitrah dan yogleh ditipu. Teh dosa, teh ged. Ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, coba ajarkan aku tentang kebaikan. Rasulullah tidak mengajarkan ayat, hadis dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, istafti kalbak, tanya hatimu. Karena hati kita itu memang fitrah, bersih dia. Tetapi fitrah itu kadang-kadang baru datang, kesucian hati itu baru datang ketika kita sangat membutuhkan, dalam keadaan darurat, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan, nyan artinya baru gleh. Fir'aun coba kita lihat.
Ya, nyan hanali urang paling palih juga anggap Firaun ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an itu ketika Firaun fahasyara fanada, ketika dia mengumpulkan tentaranya, seluruhnya berkumpul tentaranya yang cukup banyak, maka Firaun di situ mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, dia lihat kekuatan sangat kuat, maka dia mengatakan aku Tuhan kalian. Karena banyak sekali pasukannya. Tetapi di dalam ayat lain ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Firaun yang hampir tenggelam di lautan. Ya, hanadih dikalan pasukannya. Dia hampir tenggelam di dalam lautan. Apa Firaun katakan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dia langsung mengakui aku beriman kepada Tuhan. Tiada ilah selain Ia yang paling benar untuk disembah. Yang disembah oleh Bani Israel, dan aku bersaksi aku seorang muslim. Kapan itu terjadi? Ketika Firaun hampir tenggelam, kata karak mati etno ka nyawang di tenggorokannya. Maka di situ dia mengakui bahwasanya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat. Ini keadaan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hati kita, fitrah manusia itu akan mengenal Allah ketika dia dalam keadaan serba kekurangan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu akan melampaui batas. Dia akan berlaku zalim, dia akan melakukan apapun yang ia sukai, dia tidak akan mengikuti syariat. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya itu serba cukup. Nah, di situ kita akan kufur. Maka tidak ada pengaruh sedikit pun kaya miskin dalam mengikuti syariat ini, itu tidak ada. Murni syariat inilah fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati orang-orang yang mau tunduk kepada fitrah tersebut. Yang murni dia. Hana urusan kaya garnagasin ikut hana. Ketika hatinya itu bersih, maka dia dapat melihat kebenaran, dan itu kebanyakannya dirasakan oleh orang-orang miskin. Maka kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi menulis bab tentang fadilah orang-orang miskin. Tapi ini bukan berarti tanya harus miskin, enggak ada sedikit pun ke arah situ. Tapi ini kebanyakannya, ya, kebanyakannya hati kita, fitrah kita itu akan benar ketika kita dalam keadaan serba kekurangan. Tapi menanggebi bacut oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita akan lupa kepada Allah. Ini kebanyakan secara umum. Ya, tetapi itu tidak menutup kemungkinan orang kaya itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'mal malus salih fi rajulin salih. Harta yang banyak itu akan menjadi sangat nikmat ketika dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Ya, dia akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, akan menggunakan hartanya tepat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Begitu juga orang-orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu zahabat ahlud dusur bil ujur ya Rasulullah. Orang-orang kaya mereka sudah memborong pahala wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadu. Ya, Rasulullah mengatakan itu adalah fadilah, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian dari kalian. Ya, tetapi secara umum jamaah yang dimuliakan oleh Allah, miskin, kekurangan harta itu akan membuat kita mengenal Allah. Ya, secara umum. Tapi benar tak bukan? Orang memang soleh, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kenikmatan ketika dia diberikan harta, kemudian dia mengenal
Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, apabila kalian di kehidupan dunia itu memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang nyaman, tetangga yang baik, maka kalian telah memiliki dunia seluruhnya. Ya, kabehnya akan selesai. Ya. Merumput tetangga agar akai, rumah mangat ode tajak nyaman, akan selesai. Ya. Itu secara umum tadi kita sampaikan apa yang disebutkan oleh orang-orang kafir, hujah mereka agama ini hanya diikuti oleh orang miskin itu sangat lemah, maka tidak diikuti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu hanya ifkun qadim, ya, omong kosong belaka yang disebutkan oleh mereka itu. Lalu Allah kembali menguatkan, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyya liyundhiral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab. Cukup banyak kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi terdahulu. Allah mengatakan di antara kitab tersebut, wa min qablihi, itu sebelum Al-Quran diturunkan, kitabu Musa, sudah ada kitabnya Nabi Musa alaihissalam, itu Taurat. Imam wa rahmah, kitab Nabi Musa, Taurat itu adalah imam, petunjuk, dan di dalamnya juga mengandung rahmat. Wa hadza, dan Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan musaddiqun lisanan arabiyya, pembenaran kepada kitab-kitab terdahulu. Ya, semua isinya apa yang sudah ada di dalam Taurat, sudah ada di dalam Injil, maka dikuatkan kembali oleh Al-Quran. Ya, membenarkan isi-isi kitab terdahulu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, nahnu ma'asyaral anbiya, kami seluruh para nabi itu min abin wahid, min ummin wahid, kami itu memiliki ibu yang satu. Itu syariat ini, semua sama syariatnya. Tidak ada beda syariat nabi terdahulu dengan syariat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dalam inti syariat itu sama, tetapi di dalam furuknya, cabang-cabang dari syariat itu berbeda. Nah, tetapi ketika syariat nabi-nabi terdahulu tidak berlawanan dengan syariat kita, itu juga menjadi syariat bagi kita. Maka satu kaidah di dalam ilmu usul itu disebutkan syar'un man qablana syar'un lana. Itu syariat orang-orang terdahulu itu menjadi syariat bagi kita, kecuali ada dalil yang memang membedakan syariat kita dengan syariat terdahulu, maka itu dimansuh, ya, dihapus syariat lama dengan syariat baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penegasan lagi dari Allah, lisanan arabiyya. Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Ya, ini memiliki cukup banyak kelebihan. Bahasa Arab itu dibandingkan bahasa lainnya. Kenapa Al-Quran itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk seluruh manusia, ya, bukan satu kelompok manusia. Kalau nabi-nabi terdahulu diutus oleh Allah itu hanya untuk satu kelompok manusia, maka dengan bahasa mereka, Taurat dengan bahasa Ibrani, begitu juga dengan Injil dan yang lainnya. Tetapi Al-Quran dibawa oleh Rasulullah untuk seluruh manusia. Tidak ada bahasa yang paling sempurna kecuali hanya bahasa Arab. Mungkin orang ahli bahasa itu bisa melihat berapa banyak kosakata bahasa Indonesia, berapa banyak kosakata bahasa Inggris, berapa banyak kosakata bahasa Arab. Kosakata bahasa Arab itu tidak tertandingi. Katanya kosakata bahasa Indonesia pada ratus ribu cuma. Ada saat mulang. Ya. Kakalan bak kalender bulan, orang inang waktu kahana sembahyang datang bulan silap. Data set mulang bahasa adanya. Hansip kosakata.
cukup did. Bahasa Arab itu memiliki kosakata yang cukup banyak. Maka Allah memilih bahasa Arab itu. Kemudian bahasa Arab itu bahasa yang paling mudah. Tapi tanya di puya, ipegah bahasa yang paling susah itu adalah bahasa Arab. Di puya le orang kafir, beda tim belajar bahasa Arab. Padahal bahasa yang paling mudah untuk dipelajari itu bahasa Arab. Maka Allah mengatakan wa yassarnahu bilisanika. Kami mudahkan Al-Quran itu dengan lisan kamu wahai Muhammad, dengan bahasa Arab. Sama yang Al-Quran yang kepeteran dengan bahasa Indonesia, ana soji afai. Tanya Pancasila mental limang krek bari putar-putar. Lagu Indonesia Raya pada krek bari mencawa-cawa. Tapi coba lihat Al-Quran. 30 juz diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa untuk menghafalnya. Ana tanya pada peloton dah belajar bahasa Indonesia, ini budi zaman orangnya kata word. Putra ini budi zaman buku ini bahasa Indonesia zaman. Ya ana ingat dulu. Tapi Al-Quran karena dia dengan bahasa Arab dan Allah telah memilih wa yassarnahu bilisanika, kami mudahkan Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dihafal bilisanika, karena dia menggunakan lisanmu wahai Muhammad, yaitu bahasa Arab. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita ingatkan kembali ya, kalau mungkin kita bisa buka di YouTube, ada anak kecil, anak Cina kecil, sangat hebat bahasa Arab. Tanya, kenapa kamu belajar bahasa Arab? Dia katakan, karena itu bahasa agamaku. Enam dah kabeh, selesai. Karena bahasa Arabnya bahasa agama tanya. Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan sebab kemunduran Islam hari ini adalah dikarenakan kalian meninggalkan lisan Nabi kalian dan kalian lebih beralih kepada lisan Aristo. Dan yang lebih galak ke bahasa-bahasa falsafah, bahasa-bahasa lain dibandingkan bahasa Nabi kita, yaitu bahasa Arab yang dibawa ataupun yang seluruh isi syariat kita dengan bahasa tersebut. Al-Quran dengan bahasa Arab, hadis-hadis Rasulullah dengan bahasa Arab. Ini bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelebihan, karena keagungan yang ada di dalam bahasa Arab. Baik dah begah dia, oh kamu karena bahasa dalam surga bahasa Arab. Itu hadisnya dilemahkan oleh para ulama hadis. Tapi karena bahasa Arab itulah bahasa syariat kita. Ya, pelajari bahasa agama kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyundziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Ini Al-Qur'an untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang zalim dan dia memberi kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, isi Al-Qur'an itu mengandung peringatan bagi orang zalim, kabar gembira bagi orang yang berbuat baik. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Ketika Allah sebutkan kabar gembira bagi orang yang berbuat baik, siapa mereka? Allah mengatakan innal ladzina qalu. Itu mereka adalah orang-orang yang mengatakan rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Summa istaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atasnya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka Allah mengatakan tidak ada sedikit pun rasa takut, kekhawatiran pada mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ini yang sangat penting jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ini kalimat yang paling penting yang harus benar-benar tertanam dalam diri kita.
Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kalimat yang paling penting. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir dan seluruh tafsir menegaskan kalimat ini sangat penting bagi kita. Itu Rabbunallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik, Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabbunallah. Tuhan kami adalah Allah. Kalimat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, ini bukan hanya ucapan. Ya, kita hari ini ketika mengatakan Tuhan kami hanya Allah, itu hanya sekedar ucapan. Ketika ini tidak tertanam dalam diri seorang hamba, maka dia tidak akan pernah mampu istiqamah. Maka benar Allah mengatakan, mereka mengatakan Rabbunallah summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah di atasnya. Syariat itu tidak akan mampu kita lakukan tanpa benar-benar tertanam Tuhan kita adalah Allah. Ya, mungkin di sini Ustaz Safrizal mungkin sudah menjelaskan panjang lebar tentang Asmaul Husna. Dijelaskan saboh-saboh Ustaz Safrizal Asmaul Husna. Tapi kita tidak pernah tertanam itu di dalam diri kita. Paken tayo dajak sembayang, paken tayo mampu untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan, karena kita benar-benar meyakini ini. Allah itu sebagai Rabb kita, ya, gunakan kalimat Rabb ini. Ya, Rabb ini Rabba yurabbi, asal kalimatnya itu bukan hanya Allah itu sebagai pencipta, tidak. Tetapi pada tanya takalan penciptaan, yakin Allah Maha Pencipta. Pada takalan diri kita, tanya yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya, ini Rabb. Pada tanya sakit, Allah itu Maha menyembuhkan. Rabb ini memiliki makna yang cukup luas. Punya bahasa urang-urangnya murabbi. Ya, murabbi ini berbeda dengan hanya sekedar muallim. Muallimnya tugas gebi ilmu sagai. Yang dia selesai yang tugas. Kerja rumah kula, ya, bahasa Arab guru, dalam bahasa tanya tak sabuh kata sagai guru ataupun pendidik, ya. Tapi dalam bahasa Arab itu bisa dinamakan dengan muallim yang biasa kita gunakan, bisa dinamakan dengan mudarris, bisa dinamakan dengan murabbi, ataupun bisa dinamakan dengan muaddib. Nah, ini setiap kalimat memiliki makna yang berbeda. Ketika disebut muallim, yang lagi tanya tayak mengajar mahikulah. Tajak malam tamurno, nya singgah datang lokal, 1 + 1 sama dengan 2, selesai habis jum terbuku ya Allah. Nya muallim. Ya, Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu Allah itu mentransfer nama-nama, memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Yang muallim katanya. Hanya juk ilmu saya kali selesai ya Allah, habis. Kemudian ada yang dinamakan dengan mudarris. Ya, mudarris ini dia harus membangkitkan murid untuk membaca. Ini pendidikan uronyo. Karena guru sibuk pegat-pegat tugas di dalam kantor, kena murid nyodro ke baca bukunya itu. Idro baca bukunya mudarris. Ya, cuma membangkitkan semangat murid untuk membaca. Tetapi murabbi ini seluruhnya. Dia mengajarkan, dia memerintahkan murid membaca, dia mendampingi murid, dia mendidik ketika si murid itu salah. Ini seluruhnya tugas murabbi. Ya, asal katanya itu Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Allah menggunakan kalimat Rabb itu untuk mengingatkan kita dalam segala urusan kita harus mengingat Allah. Dalam mandum urusan dia. Ya, tanya jauh ke mana tinggal dekat Allah. Tanya kun ke gop tinggal dekat Allah.
Tak nak perah abangan gop tinggal dekat Allah. Itu baru dinamakan dengan Rabbun Allah. Ini yang membuat kita mampu untuk istiqamah. Istiqamah ini yang diperintahkan di dalam syariat. Istiqamah itu berterusan di atas syariat. Yang geyu. Tengok. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Muhammad untuk beribadah, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian. Itu istiqamah namanya. Sampai mati dia payah ibadah. Ya kan siuro, dua uro. Tajak masjid kan malam Selasa ataupun malam Minggu mandang. Ataupun uro Jumaat mandang kan. Harus setiap hari. Istiqamah ini. Ini akan hadir ketika kita benar-benar meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai pencipta, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita, Allah yang mencukupkan kita, dan nanti kita akan kembali kepada Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban seluruhnya. Ini makna Rabb. Menyoh hana tertanam dalam diri kita, kita tidak akan mampu untuk istiqamah. Hino dah guys, maknyo ka betul lun. Menanda dubit tak tu, langsung dah pengah gop you. Sebab hana yakin dia benar. Allah itu sebab maha mendengar. Hana yakin tu Allah itu maha mengetahui. Yo manyo kabeh nyo hana longkeun le gogok. Menanda merempak ngan dayo hina mak pintu yan langsung ju dah keun. Ikala nawak jihi, kala nawak jihi. Entnan dah guys. Karena ini tidak tertanam. Istiqamah itu tidak akan mampu. Ya, selagi benar-benar tertanam Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb, maka kita akan mampu untuk istiqamah. Istiqamah itu yang diperintahkan dalam agama. Ya, sebagian ahli hadis, walaupun hadis itu didhaifkan oleh sebagian, tapi cukup banyak para ulama mensahihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sayyabatni Hud. Itu surat Hud itu membuat rambutku beruban. Putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban, tumbuh uban di rambut Rasulullah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan tentang surat Hud. Dalam surat Hud Allah mengatakan fastaqim kama umir. Hendaklah engkau istiqamah sebagaimana engkau diperintahkan. Yang paling berat. Maka doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hatiku, sabit kalbi, tetapkan hatiku itu istiqamah. Tapi itu tidak akan mampu jamaah yang dimuliakan oleh Allah ketika dia benar-benar yakin Allah itu sebagai Rabb, bukan hanya pencipta. Dia sakit aja, ba Allah, karena Allah yang mengatur. Perle rezeki aja, ba Allah, karena Allah Maha pemberi rezeki. Mandu Allah itu sebagai Rabb kita, maka di situ kita akan mampu untuk istiqamah di atas syariat ini. Hanalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hanya untuk istiqamah. Berat, tetapi itu wajib, harus kita berada di atas jalan tersebut. Maka harus lahirkan ini dulu. Harus betul-betul lahir Rabb itu sebagai Allah itu sebagai Rabb kita. Ya, bukan hanya sekedar ucapan yang kita ucapkan. Mungkin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba nanti dibaca tafsir, baik tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir lainnya, penekanan tentang makna ini dalam mulai di surat Al-Fatihah ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Di situ para ulama telah menjelaskan makna Rabb itu apa, dan itu harus benar-benar tertanam dalam diri kita. Maka ketika sudah istiqamah, Allah mengatakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut nanti. Ya. Bagaimana dengan anak saya yang saya tinggalkan, bagaimana dengan harta saya, bagaimana nanti saya, hanali rasa takut.
Ya, kemudian walahum yazanun, dia tidak akan pernah berduka cita, tidak ada lagi rasa sedih. Umat dahulu aku di dunia tidak melakukan ini, dahulu aku begini, dahulu aku ini. Ya Allah, jadikan aku aja sebagai debu. Hanali yang ucapannya ketika dia benar-benar mengenal Allah di kehidupan dunia dan dia mampu untuk istiqamah di atas syariat ini. Maka Allah mengatakan ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, jazaa'um bimakanu ya'malun. Itu adalah balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Selesai tahapan pertama dari surah Al-Ahqaf. InsyaAllah nanti akan kita masuk ke dalam tahapan kedua, pembuktian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Mungkin ada yang ingin ditambahkan terlebih dahulu ataupun ingin ditanyakan, ya. Hukum dasar dalam kita membuat itu apa? Hah? Hukum dasar dalam membuat steril, tempat buang hajat. Iya. Apakah boleh membelakangi atau menghadap kiblat? Baik. Apakah buang hajat itu bisa menghadap kiblat ataupun tidak? Ada dua hadis tentang masalah ini. Ya, secara zahir hadis ini saling berlawanan, tetapi para ulama kita mengatakan tidak. Itu di dalam ilmu hadis dinamakan dengan mukhtaliful hadis. Mukhtaliful hadis itu hadisani sahihani fi dhahirihima muta'aridan. Dua hadis sahih yang secara zahir kedua-duanya itu saling berlawanan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Nah, hadis dalam sahih. Dalam hadis lain yang Abdullah ibni Umar meriwayatkan, irtaqaitu baita Hafsah yauman, suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak dari Abdullah ibni Umar. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Situ menjadi pembahasan para ulama. Apakah boleh buang hajat menghadap kiblat ataupun tidak? Karena Rasulullah dalam satu teks melarang, dalam hal lainnya beliau melakukan. Rasulullah ternyata depu kan urung pegah-pegah dro gehana gepubut. Di situ dibahas. Imam Asy-Syafi'i salah satu orang yang paling pakar dalam mukhtaliful hadis, beliau menjelaskan, beliau memiliki kitab khusus ilmu mukhtaliful hadis. Ya, ini orang pertama Imam Asy-Syafi'i yang menulis tentang masalah ini. Imam Syafi'i menjelaskan, dan itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, apabila di tempat terbuka maka tidak boleh buang hajat menghadap Ka'bah ataupun membelakangi Ka'bah. Tempat terbuka di sungai, balapangan bola, tempat terbuka itu diharamkan secara mutlak, dan itu seluruh pendapat para ulama. Adapun di tempat tertutup itu dibolehkan. Ya, dalam WC misalkan tanya WC yang tertutup, maka di situ dibolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkannya. Di rumah Hafsah, WC Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bahasa tanya WC tempat buang hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah. Maka dikatakan dalam tempat tertutup itu dibolehkan. Sedangkan dalam tempat terbuka tidak dibolehkan. Misalnya tempatnya nggak tertutup semua, Pak. Atasnya terbuka, kelilingnya tertutup. Ya, yang dihitung tertutup itu kelilingnya. Nah, kalau tempat terbuka maka otomatis Abdullah ibni Umar tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Ya, karena beliau naik di atap rumahnya. Terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Bukan Abdullah bin Umar itu mau mengintip Rasulullah, tidak. Tapi terlihat. Nah, wallahu a'lam. Tapi paling afdal, paling aman kalau kita buat memang berbeda dengan arah kiblat. Tapi pegat dengan arah kiblat itu dibolehkan.
Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini mungkin tambahan sedikit. Ya, setiap hadis sahih, ya hadis sahih. Ini yang masalah danyo orangnya. Ya, hadis itu sahih. Hadis sahih ini tidak seluruhnya semua dijadikan sebagai hujjah. Hana jid ile gecoknya hadisnya sahih, tak pegat ke hukum. Hana ile. Hadis sahih itu kadang-kadang tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Kapan? Yang pertama, ketika dia sudah dimansuh. Ya, tidak lagi berlaku hukumnya, kagak mansuh. Terus hadis lain yang menghapus hukumnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika dia masuk ke dalam kategori mukhtalif. Kategori mukhtalif hadis itu ada satu lagi hadis yang berlawanan dengan hadis sahih, itu dia juga sahih, kedudukannya sama-sama kuat, ya, maka dia belum langsung diamalkan. Tengok kadang masalah bunuh bengah tak baca tebak masjid, umanya na hadis larang buang hajat menghadap kiblat. Yang kabeh dia medawa rumah pah WC dia WC ro dapok. Belum dulu, jangan dulu diamalkan, dilihat dulu ada tidak hadis yang berlawanan dengan itu. Dikumpulkan seluruh hadis-hadis, kemudian baru dikeluarkan hukumnya. Maka saya selalu menyampaikannya bukan merendahkan, tapi memang tanya rendah. Ya, kita tidak bisa mampu untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecuali memang dengan pemahaman para ulama. So kena kaji mandum hadisnya. Ya, tanya sabilun pegah mungkin Al-Quran mentang payah dalake Quran kemenak le. Kan Quran tamat dia yang kan Quran, tapi ada pegat le kemenak. Tanya fokus di bab terjemahan. Ya, keterjemahannya ada tulis le kemenak. Ya, bukan Al-Quran itu. Al-Quran yang dengan bahasa Arab. Al-Quran hanjit dia. Kewan cara tanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tetap harus kembali kepada pemahaman para ulama. Maka ini kita ingatkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kadang kita galak membaca dengan semangat daya untuk menjalankan sunnah Rasulullah, merumpak sebuah hadis sahih langsung amal. Tidak dulu, lihat dulu apa perkataan para ulama tentang hadis itu. Apakah dia sudah dimansuh? Oh, kalau dia tidak dimansuh, apakah ada hadis lain yang berlawanan dengan hadis itu? Kalau memang tidak ada, baru kita mengamalkannya. Ya, kalau memang sudah benar-benar hadis itu untuk diamalkan. Kalau belum, cukup banyak tahapan-tahapan lainnya untuk kita mengamalkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena lemahnya kita, karena kurangnya ilmu kita, ya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.